Dihimpit apartemen tinggi dan mewah, Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman atau Masjid Perahu menghadirkan kesejukan di tengah kemajuan zaman. Masjid Perahu menyimpan berbagai koleksi unik dan menarik. Munada Darussalam Baitur Rahman didirikan pada awal 60-an oleh Kiai Haji Abdurrahman Masum di atas tanah yang telah diwakafkan oleh warga. Pembangunan masjid memakan waktu 4 tahun dan diresmikan pada 1964. Fosil kayu berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 100 cm menyambut jamaah di pintu depan masjid. Di tempat sholat imam dan mimbar, jamaah bakal melihat dinding masjid dipenuhi dengan ukiran ayat kursi dan surat An-Nur. 4 tiang penyangganya terbuat dari kayu jati juga tak luput dari ukiran ayat suci Al-Quran. Keempat tiang penyangga asli dari pohon jati bundar, namun bagian depan tiang sudah mulai rapuh akibat dimakan usia. Keunikan lain dari Masjid Perahu terdapat museum yang menyimpan benda-benda unik. Jemaah akan menemukan sebuah Al-Quran raksasa berukuran sekitar 2 x 1,5 meter dengan ketebalan sekitar 30-an cm. Kulit luar Al-Quran juga terbuat dari kayu jati asli yang diukir. Al-Quran raksasa dikelilingi oleh batu mulia yang dibingkai dengan kotak kaca. Masjid ini pun mengoleksi 20 batu mulia berbagai jenis. Sebanyak 16 batu dipajang di area perpustakaan yang memagari Al-Quran raksasa bersampul kayu. Banyaknya batu mulia yang terdapat di masjid ini tidak lepas dari sang pendiri, Kiai Haji Abdurrahman Masum, yang merupakan salah satu tokoh tarekat. Batu mulia menambah suasana untuk ketenangan batin. Di halaman masjid, jemaah bakal melihat beduk besar di sisi kiri. Suara beduk dan azan jadi siar Islam. Suara terdengar cukup kencang sebagai penanda datangnya waktu sholat. Jemaahnya semakin dikit karena kan warga sekitar udah pada kosong. Udah pada dibongkar, tapi kalau suaka nyaman tetap nyaman di sini mah. Iya, karena kan warga sekitar udah pada dibongkar, dibikin apartemen. Jadi banyak sini jamaah-jamaah sini banyak kan dari luar, dari seberang atau dari orang datang gitu doang. Tapi kalau warga sini mah jarang. Udah jarang lah hitung jari sekarang mah. Mungkin kecenderungannya karena hari kerja, terus warganya di belakang ini ada apartemen yang mungkin punya tempat sendiri untuk ibadah dan banyaknya masjid, jadi tersebar.
Tapi kalau untuk hari-hari besar sendiri kayak mungkin sholat Jumat, ya kan waktu-waktu prime time gitu buat sholat Jumat atau terawih, banyak Mas di sini. Karena nggak jarang juga bukan penduduk doang di sini, orang-orang kantor juga sholatnya di sini gitu. Banyaknya masjid yang dibangun di sekitar Kasablanka dan Menteng Dalam membuat masjid ini tidak lagi menjadi pilihan tunggal para warga. Jemaah ingin agar masjid terus ada dan menunjukkan eksistensinya di tengah kemajuan. Kalau yang saya lihat sih memang ini harus dilestarikan karena kan ini masjid satu-satunya yang tiangnya itu udah ada kaligrafinya, di masjidnya mungkin nggak ada gitu loh. Dan juga unik lah ini masjid di sini. Karena di belakang tuh kan ada kayak semacam ada Al-Quran besar itu kan. Itu bisa jadi sarana apa ya, wisata religi sih sebenarnya. Terus edukasi juga buat warga setempat kan. Harapannya sih supaya mereka-mereka ini bisa bikin perkumpulan di masjid yang unik kayak gini dan bisa kayak semacam mengkampanyekan atau mungkin mensosialisasikan lagi gitu kan keberadaan masjid itu sendiri. Ya sebagai salah satu masjid yang bersejarah ya di wilayah Tebet kayak gitu salah satunya. Masjid Perahu jadi peninggalan penyebaran agama Islam di Jakarta. Tegak Kisah Masjid Perahu menjadi penutup Ngabuburit Jawa Pos TV hari ini. Saya Firza Rabitami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.